Selama kuliah di universitas, Profesor Julian berbicara tentang Neanderthal, kelompok manusia purba yang telah punah. Dia menjelaskan bahwa mereka dianggap sangat bodoh dan benar-benar biadab, berdasarkan penelitian Darwin dan Galton. Teori mereka dapat menunjukkan seberapa beradab dan cerdasnya seseorang hanya dari penampilannya. Julian tidak setuju, dan mengatakan bahwa manusia saat ini memiliki sedikit unsur Neanderthal di dalamnya. Dia juga mengungkapkan bahwa satu-satunya Neanderthal di dunia yang tidak terfosilkan ditemukan oleh bosnya dan diberi nama William, sesuai nama ilmuwan yang mengenali Neanderthal sebagai spesies terpisah. Dia mengakhiri kuliahnya dengan menunjukkan bahwa secara teoritis memungkinkan untuk menciptakan Neanderthal yang hidup menggunakan DNA William. Ahli endokrinologi Barbara menonton seluruh kuliah, dan kemudian pada hari itu dia mencari Julian di sebuah restoran. Dia mengemukakan kemungkinan mengkloning William, yang akan sangat sulit dan rumit tetapi bukan tidak mungkin. Mereka menghabiskan makan malam mereka dengan mendiskusikan rincian di balik proses tersebut, dan di akhir malam, Barbara penasaran untuk mengetahui mengapa Julian terobsesi dengan Neanderthal khususnya. Untuk menjawabnya, Julian membawa Barbara ke labnya dan menunjukkan padanya dua peralatan batu. Satu dibuat oleh Homo sapiens, dan yang lainnya oleh Neanderthal. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Jadi Julian berpikir mereka bisa belajar banyak tentang kemanusiaan dengan mempelajari sepupu terdekat kita. Malam itu Julian dan Barbara jatuh cinta. Sejak saat itu pasangan itu mulai bekerja pada proyek cloning Neanderthal, dan hanya dalam waktu 2 tahun mereka merilis 3 makalah inovatif tentang subjek tersebut. Mereka juga tinggal bersama dan menjalani kehidupan romantis yang indah. Sayangnya banyak ilmuwan penting dan donatur universitas khawatir tentang moral di balik proyek ini dan potensi reaksi keras, sehingga mereka membatalkan dukungan mereka. Namun pasangan itu menolak untuk menyerah dan Barbara memutuskan dia akan membawa embrio cloning sambil membiarkan semua orang berpikir dia mengalami kehamilan normal. Setelah itu pasangan itu pergi ke Las Vegas dan menikah oleh seorang peniru Elvis. Beberapa bulan kemudian Barbara melahirkan di rumah sakit. Para perawat saling berpandangan jijik sebelum menyerahkan bayi itu kepada ibu yang bahagia. Pasangan itu tidak terganggu dengan penampilan jelek anak itu dan Julian bahkan mencium kening anak laki-laki itu. Beberapa waktu kemudian Julian mampir ke universitas untuk menyerahkan beberapa dokumen yang menjelaskan apa yang dia dan istrinya lakukan. Para petinggi menyelenggarakan pertemuan darurat karena khawatir hal ini akan merusak reputasi universitas. Mereka tidak menyukai proyek tersebut, tetapi untuk saat ini mereka memutuskan untuk mendukungnya sehingga mereka bisa mendapatkan publisitas dan mudah-mudahan mendapatkan kesempatan untuk mengendalikannya. Keesokan paginya Julian mengorganisir konferensi pers untuk memberitahu dunia tentang klon Neanderthal yang diciptakan dengan menggunakan transfer inti sel. Seorang wartawan bertanya tentang moralitasnya, jadi Julian menunjukkan kepada mereka klip lucu bayi itu dan bertanya bagaimana sesuatu yang begitu indah bisa menjadi tidak bermoral. Setelah konferensi selesai, bos Julian mengingatkannya bahwa Dewan memiliki keputusan akhir tentang apapun yang terjadi pada proyek. Bertahun-tahun kemudian, bayi itu sekarang menjadi seorang pria muda yang diberi nama William. Barbara mengantarnya ke hutan dan mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain sebelum William berangkat ke rumah ayahnya. Dia melihat sekelilingnya sebentar sebelum mencapai balkon dengan pemandangan sungai yang indah. 2 orang turis lewat di atas perahu dan ketika mereka melihat wajah William yang jelek, mereka mulai mendayung lebih cepat. William kembali ke dalam dan menemukan alat batu kuno di salah satu rak. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah suara, tapi ternyata itu adalah guru barunya, Sarah. Dia menjelaskan Julian sedang bekerja dan William tidak bisa menahan perasaan canggung di sekitar orang asing. Malam itu Julian bergabung dengan mereka untuk makan malam dan Sarah memperhatikan William makan banyak. Jadi Julian menjelaskan bahwa metabolisme William berbeda dan membutuhkan lebih banyak kalori daripada orang kebanyakan. Setelah makan malam, Julian memberitahu William bahwa dia bangga padanya karena mengikuti mimpinya. Keesokan harinya, Sarah membantu William dengan studinya dan mengatakan bahwa dia masih menyelesaikan disertasinya. William sangat pandai dalam matematika tetapi bahasa Inggris agak sulit baginya karena dia tidak menyukai metafora, yang menurutnya sebagai kebohongan. Sementara itu di universitas, Julian menceritakan kepada kelasnya tentang proyeknya. Ketika semuanya dimulai, ada banyak pengunjuk rasa yang mengeluh setiap hari karena mereka menganggap cloning sebagai sesuatu yang tidak bermoral dan dosa terhadap Tuhan. Namun William tumbuh sebagai anak normal di bawah asuhan penuh kasih sayang Julian dan Barbara, sehingga para pengunjuk rasa berhenti muncul. Berita pun berhenti membicarakannya karena mereka tidak punya clickbait menarik tentang manusia gua yang buas. Teori mengatakan bahwa Homo sapiens mendorong Neanderthal menuju perluasan dengan kecerdasan yang unggul, tetapi setelah bertahun-tahun mempelajari putranya, Julian tidak lagi setuju dengan teori itu. William mulai berbicara lebih awal daripada kebanyakan anak-anak dan berkembang lebih cepat. Ia juga menunjukkan kecerdasan yang sama atau bahkan lebih besar daripada teman-temannya. Suatu hari William sakit dan tak ada obat yang manjur untuknya, namun hanya dengan menjadi ibunya saja sudah membantunya sembuh. Ternyata sistem kekebalan tubuhnya sangat kuat dan beradaptasi dengan cepat, yang menjanjikan aplikasi medis yang luar biasa. Setelah kelasnya selesai, Julian mengingat hari ketika dia dan Barbara putus. William telah tumbuh di dalam laboratorium, tetapi Barbara ingin dia bebas dan memiliki kehidupan normal. Namun Julian terus melihat William sebagai percobaan dan mengingatkan Barbara bahwa dia sebenarnya bukan putranya. Komentar itu benar-benar menyakiti Barbara sehingga dia akhirnya meninggalkan Julian untuk selamanya. Setelah itu dia mendapat izin dari Dewan Universitas untuk pergi bersama William. Mereka pindah ke rumah baru dan William senang memiliki kamarnya sendiri. Barbara mendapat pekerjaan di klinik tetapi masih melakukan penelitian paruh waktu, dan Julian sering mengunjungi mereka. Pasangan itu masih bekerja sama untuk mencari sekolah yang bagus bagi William, dan harus menegur kepala sekolah, karena mengatakan anak laki-laki itu bukan manusia seutuhnya. Untungnya, William bersenang-senang di sekolah, dan segera mendapatkan sahabat. Julian mengunjunginya seperti yang dijanjikan dan mereka akan bermain game di luar, menikmati kebebasan baru William. Saat ini, William sedang memanfaatkan waktu istirahatnya untuk berolahraga, yang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Sarah memanggilnya untuk melanjutkan belajar dan membacakannya kutipan dari The Great Gatsby, memintanya untuk memberikan interpretasinya. Hal ini berujung pada sebuah argumen, karena William berpikir tidak seorang pun boleh memutuskan apa yang dimaksud orang lain, kecuali orang itu sendiri.
Kilas balik lainnya menunjukkan William mengendarai sepedanya di jalan ketika sekelompok anak-anak yang lebih tua melihatnya. Mereka memanggilnya, "Manusia gua," untuk mengejeknya dan mulai mengejarnya. Pada awalnya, William tampak akan lolos, tetapi ia secara tidak sengaja menabrakkan sepedanya ke jembatan dan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika anak laki-laki lainnya mencoba menangkapnya, William mendorong dua dari mereka ke tanah dan melukai tangan anak ketiga. Kemudian di kantor polisi, ibu anak itu terus mengatakan William berbahaya dan ingin dia dikurung. Tetapi polisi itu mengusir semua orang karena dia tidak bisa bertindak hanya pada beberapa anak yang berkelahi. Ketika mereka pulang, Barbara menyuruh William untuk menjauh setiap kali ada orang yang mengejeknya untuk menghindari masalah. Kemudian William mencari namanya di internet dan menemukan semua artikel tentang kelahirannya, belum lagi protes-protesnya. Membaca tentang Neanderthal menunjukkan bahwa semua orang percaya mereka adalah makhluk biadab. Akhirnya Barbara mulai berkencan dengan pria baru dan Julian berhenti tinggal untuk makan malam selama kunjungannya. Dia juga berhenti menjalankan tes rutin pada William dan meminta asistennya untuk melakukannya, yang membuat Barbara marah. Bertahun-tahun kemudian ketika William mulai sekolah menengah, dia mendapatkan beberapa teman baik meskipun dia tidak selalu mengerti lelucon mereka. Selama tahun ajaran terakhir mereka, William dan kedua temannya memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama dan berbagi pemikiran mereka tentang pendaftaran ke perguruan tinggi. Ketika mereka sedang bersenang-senang, mereka bertemu dengan dua orang hippie yang bergabung dengan anak-anak laki-laki di sekitar api unggun dan berbagi jamur mereka. Ketika mereka menyadari siapa William, mereka memanggilnya keren dan cantik. Wanita itu bertanya kepadanya apakah dia ingin kembali ke masanya sendiri, dan William menjawab ya. Dia mendorongnya untuk pergi ke sana, sementara temannya muntah karena makanan menjijikan yang dimakannya. Di sekolah, William membantu gebetannya, Judy, dalam pementasan drama dan bahkan setuju menjadi salah satu aktornya. Pada malam pertunjukan, William memerankan tokoh cinta Judy dan mendapatkan ciuman pertamanya sebagai bagian dari cerita. Namun ketika dia mencoba mencium Judy lagi di balik tirai, dia menolaknya. Drama itu sukses tetapi William patah hati karena tidak berarti apa-apa bagi Judy. Beberapa waktu kemudian guru William memanggil Barbara dan Julian untuk menjelaskan bahwa putra mereka cerdas, tetapi dia tidak pandai dalam ujian standar karena cara berpikirnya tidak sesuai dengan model yang dikenal. Dia akan membutuhkan bimbingan belajar yang ekstensif untuk mengulang aplikasi kuliahnya, dan Julian panik ketika dia menyadari Barbara telah menarik aplikasi yang telah dikirim putranya. Barbara menjelaskan William mendapat pekerjaan paruh waktu di toko perangkat keras untuk membuatnya tetap sibuk setelah lulus, tetapi Julian menginginkannya lebih dari itu. Terjadilah pertengkaran dan guru tersebut harus mengingatkan mereka bahwa ini harus menjadi keputusan William. Sementara itu, William sedang mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya yang akan segera berangkat ke perguruan tinggi. Malam itu orang tuanya menjelaskan situasi kepadanya. Julian memintanya untuk tinggal bersamanya untuk mendapatkan pelajaran bimbingan belajar, tetapi itu juga berarti harus bereksperimen lagi. Barbara menentang hal itu, namun William sangat menginginkan kehidupan normal dan menerima tawaran ayahnya. Saat ini Julian memeriksa tes latihan terakhir William dan marah karena hasilnya masih belum cukup, dan menyalahkan Sarah atas hal itu. Dia menunjukkan bahwa William telah membuat kemajuan besar dan William mengatakan itu bukan salahnya, hanya untuk membuat Julian melemparkan kertas ujian ke wajahnya dan meninggalkan rumah. Saat William mulai menangis, Sarah bersumpah nilainya sangat bagus dan mengajaknya jalan-jalan melewati hutan. Ia berbagi bahwa orang tuanya juga sangat ketat dengannya ketika ia masih muda dan untuk waktu yang lama ia membenci mereka karena memutuskan masa depannya tanpa bertanya padanya. Tetapi sekarang ia tidak bisa mengeluh tentang pendidikan hebat yang ia dapatkan. Sebagai balasannya, William mengakui bahwa ia suka bernyanyi dan membagikan lagu dari drama sekolahnya. Ini berakhir dengan William dan Sarah berciuman dan menjadi kotor. Mereka kembali ke rumah pada malam hari dan Julian memarahi mereka berdua karena membuang-buang waktu alih-alih belajar. Malam itu William tidak bisa berhenti menatap alat batu itu, bertanya-tanya apakah dia akan menjadi lebih dari ini. Beberapa waktu kemudian Sarah membawa William ke sekolah, sehingga dia bisa mengikuti ujiannya lagi. Semua pensil yang dia coba gunakan terus patah, jadi dia melihat ini sebagai tanda dan menyerah, meninggalkan ruangan tanpa menyelesaikan ujian. Kemudian dia pergi ke toko untuk membeli minuman dan dua gadis menertawakannya, sehingga pelayan toko itu menghina mereka karena bersikap kasar. Setelah berjalan jauh, William pergi ke universitas untuk menemui Godwin, wanita yang menemukan sisa-sisa Neanderthal. Dia membawanya ke labnya untuk melihat tubuhnya, yang disimpan di kandang khusus untuk konservasi. William tidak bisa berhenti menatap mayat itu dari setiap sudut, dan bahkan berpikir pria itu mungkin sedang tersenyum. Godwin menjelaskan mereka tidak tahu bagaimana dia meninggal, karena tidak ada luka atau tanda-tanda penyakit. Mengenai teori, dia berpikir bahwa Homo sapiens mengembangkan kemampuan untuk menciptakan dan mempercayai narasi, dan cerita-cerita tersebut dapat menyatukan kelompok dalam jumlah besar. Jumlah yang unggul tersebut memaksa Neanderthal tinggal di habitat yang kurang menguntungkan, yang akhirnya menyebabkan mereka punah. Ketika William bertanya tentang kisah-kisah tersebut, Godwin mengatakan kepadanya bahwa kisah tersebut mencakup segala hal mulai dari agama hingga hierarki politik, tetapi juga kisah-kisah keluarga. Segala hal yang membuat orang rela berperang dan mati demi hal tersebut. William tidak dapat memahami bagaimana mempercayai kebohongan membuat Homo sapiens menjadi cerdas dan berpikir jumlah yang lebih banyak adalah satu-satunya alasan mengapa Neanderthal didorong menuju kepunahan. Dia mengumumkan bahwa dia tidak seharusnya berada di sini, dan begitu pula pria di dalam kotak itu. Godwin mencoba meyakinkan William bahwa dia punya tempat, tetapi William malah pergi begitu saja. Sementara itu Sarah mencari William dan tidak dapat menemukannya dimanapun, jadi dia meminta Barbara untuk membantunya. Beberapa saat kemudian William menyelinap ke dalam kuliah Julian dan menyela ketika ayahnya terus menyebut kehidupan putranya sebagai karyanya. William menyebut percobaan itu gagal dan Julian mengoreksinya, dengan mengatakan William lah yang gagal. William yang hancur melarikan diri dan Julian mengejarnya untuk meminta maaf, mengatakan William memprovokasi dia dengan mempermalukannya di depan kelas. William menjawab bahwa Julia mempermalukan dirinya sendiri dan bahwa dia bukan ayahnya, yang menyebabkan Julian yang marah menamparnya karenanya. Sekali lagi William mencoba pergi dan ketika Julian mencoba menghentikannya, dia secara tidak sengaja menjatuhkan alat batu itu.
Kedua lelaki itu meraihnya pada saat yang sama dan William tiba-tiba meninju Julian untuk menjatuhkannya, seolah-olah mempertahankan miliknya. Begitu dia menyadari apa yang telah dilakukannya, William merasa sangat tidak enak. Tak lama kemudian para siswa berkumpul di sekitar mereka, menjuluki William sebagai orang biadab dan mengambil gambarnya. William tidak punya pilihan selain melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Barbara menemukan Julian yang tidak sadarkan diri dan menelepon Sarah untuk memperingatkannya bahwa polisi sedang mencari William. Barbara akan pergi ke rumah sakit bersama Julian, jadi Sarah harus melanjutkan pencariannya sendirian. Sementara itu, William bersembunyi di gedung universitas lain, di mana dia terlihat oleh seorang mahasiswa yang menelepon polisi. Ketika William mencoba pergi, dia mendapati sekelompok polisi menunggunya dengan senjata terhunus. Sarah juga datang dan memanggil namanya, tetapi seorang petugas menahannya. Mengingat insiden jembatan, William berjalan ke depan dan ditembak jatuh dalam hitungan detik, menemui ajalnya. Beberapa bulan kemudian, Sarah mengunjungi tempat di mana Godwin menemukan Neanderthal. Dia membawa bayi bersamanya, menyeratkan bahwa itu adalah anak William.